Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dinda Wulandari, Eskom. Di sini Ibu mengajar untuk jurusan multimedia, yaitu simulasi dan komunikasi digital, sistem komputer, dasar desain grafis, dan pemrograman dasar. Ya, jadi Ibu mengajar 4 mata pelajaran. Untuk pembelajaran sudah Ibu sharing di Classroom dan WA grup kelas, ya. Dan materi untuk hari ini adalah sistem komputer. Sebelum belajar, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada sistem komputer. Yang pertama adalah memahami sistem bilangan, ya. Jadi sistem bilangan. Yang kedua adalah menganalisis relasi logika dasar. Dan yang ketiga adalah menerapkan operasi logika aritmatika. Aritmatika sama saja pada saat kalian mempelajari matematika. Yang keempat adalah mengklarifikasi rangkaian multiple, developer, dan register. Dan yang kelima adalah menerapkan elektronika dasar. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem komputer, ya. Jadi sistem komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengelolaan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh pengguna. Nah, sistem komputer sendiri terdiri dari 3 perangkat, yaitu perangkat keras yang biasa kita sebut adalah hardware, perangkat lunak atau yang biasa kita sebut adalah software, dan brandware, ya. Nah, perangkat keras sendiri dia terdiri dari keyboard, terus CPU atau casing, selanjutnya ada mouse, speaker, itu adalah perangkat keras. Dan perangkat lunaknya di sini adalah software, ya, software atau aplikasi yang digunakan di dalam komputer. Selanjutnya adalah brandware. Brandware-nya di sini adalah orang yang menggunakan sebuah komputer atau user atau pengguna, ya. Jadi ketiga komponen di sini tidak akan berjalan jika tidak lengkap. Jadi jika softwarenya tidak ada, komputernya tidak ada, ya, atau perangkat kerasnya tidak ada, maka tidak akan bisa berjalan. Oke, kita akan masuk di materi sistem bilangan. Apa sih sistem bilangan? Sistem bilangan adalah sistem yang digunakan untuk menghitung dalam proses sistem komputer. Nah, sistem bilangan terdiri dari 4, ya. Jadi ada 4 contoh atau ada 4 macam atau jenis dari bilangan. Yang pertama adalah bilangan biner. Bilangan biner di sini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan yang terdiri dari 2 digit, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya bilangan oktal. Kalian ingat, kalau biner berarti 2. Kalau oktal biasa kalian ingat, untuk mudah mengingat dia adalah 8. Itu untuk bilangan oktal. Nah, selanjutnya bilangan oktal adalah bilangan yang terdiri dari 8 digit. 8 digit di sini adalah dihitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi dia terdiri dari 8 digit. Selanjutnya yang ketiga adalah bilangan desimal. Nah, bilangan desimal di sini adalah 10. Ya. Bilangannya terdiri dari 10 digit. 10 digit sama halnya karena kita memulainya, bilangannya itu dimulai dari 0. Ya. Jadi bilangannya dimulai dari 0. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Heksadesimal di sini adalah bilangan yang terdiri dari 16 digit. Yang pertama adalah
0 sampai 9. Nah, terus selanjutnya bilangannya diganti menjadi huruf karena angka atau angka hanya terdiri dari 0 sampai 9. Selanjutnya adalah untuk angka selanjutnya diganti menjadi huruf. Di sini kita menggunakan heksadesimal ya. Jadi untuk penambahannya adalah A, B, C, D, E, F. Nah, di sini adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu adalah jenis-jenis dari bilangan atau sistem bilangan. Oke, yang pertama kita akan menghitung konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Ingat, bilangan desimal adalah 10 dan bilangan biner adalah 2. Jadi terdiri dari 2 digit, yaitu ya. Jadi ingat, bilangan biner itu dia hanya terdiri dari 2 digit, yaitu 0 dan 1. Jika ada soal seperti ini, ya, berarti maka jelas ini adalah soal biner. Ya. Jadi ini adalah soal biner. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah atau bilangan desimal dari bilangan biner ini. Ya. Kita akan menghitung. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini, ya. Jadi kalian tentukan dulu pangkatnya. Pangkat yang akan kalian gunakan, ya. Kita menghitungnya dari bagian belakang, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi pangkat yang kita gunakan adalah 4, ya, karena bilangannya terdiri dari 5. Ada 5 bilangan atau ada 5 angka. Nah, untuk pengalinya adalah dari mana dapat 1 ini? 1 didapat dari sini, dari soal, ya. 1 dari soal. Nah, selanjutnya 2. 2 dari mana dapat 2? 2 adalah bilangan biner. 2 adalah bilangan biner, ya. Nah, 4-nya dapat dari mana? Kita sudah hitung tadi pangkatnya, ya. Pangkatnya yaitu 4, ya. Kalian tulis ya sampai terakhir dan ingat pangkatnya tetap ditulis 0 dan 0 ini dapat dari soal, ya. Terdapat dari soal. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui pangkatnya, kalian sudah susun bilangannya, kalian hitung satu persatu. Di sini kita menggunakan sistem, ya. Jadi step by step. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan cara bagaimana menghitung secara cepat, ya. Jadi menghitung secara cepat. Yang pertama adalah kalian pangkatkan terlebih dahulu 2 pangkat 4, ya. Jadi hasil dari 2 pangkat 4. Ingat, ini 2 pangkat 4, bukan 2 dikalikan 4, ya. Jadi ingat, ini adalah sistemnya dipangkatkan, ya. Jadi 1 turun 2 pangkat 4 adalah 16, ya. Nah, yang sering keliru adalah 2 pangkat 3. Ingat, 2 pangkat 3, bukan 2 kali 3, ya. Karena ini adalah pangkat. Kalau bilangannya di atas atau posisinya seperti ini, dia adalah perpangkatan, ya. Jadi ini adalah perpangkatan. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2 dikali 2 dikali 2, ya. Ini namanya 2 pangkat 3, ya. Sering keliru anak-anak 2 kali 3, ya. Jadi diingat ini adalah perpangkatan. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya, ya, 2 pangkat 2 adalah 4. 2 pangkat 1 adalah 2. 2 dikali 2-nya 1 kali, ya. Dan ingat, bilangan berapapun yang dipangkatkan, ya. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan 1. Ingat, nilai berapapun
atau bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0, nilainya akan menjadi 1. Ya. Nah, sampai di sini ya, Ibu rasa itu sudah bisa dipahami. Selanjutnya hasilnya kalian turunkan ya. Ini sudah gampang. Jadi kalian turunkan 16, 1 kali 16, 1 kali 8, 8, 1 kali 4, 4. Nah, jadi kodenya juga perlu diingat, bilangan berapapun dikalikan 0, hasilnya akan 0. Jadi untuk bagian sini, kalau kalian untuk menghitung cepat, tidak usah atau tidak perlu dihitung kembali. Ya. Jadi tidak usah atau tidak perlu dihitung kembali. Jadi diingat, ada 2 poinnya. Yang penting di sini adalah bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya akan menjadi 1. Ya. Selanjutnya, bilangan berapapun yang dikalikan 0, hasilnya akan menjadi 0. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, setelah kalian kalikan yang di dalam kurung, ya, kalian tambahkan 16 ditambah 8 ditambah 4, hasilnya adalah 28. 28. Nah, ini adalah contoh bilangan biner ke desimal. Contoh bilangan biner ke desimal. Jadi, nilainya ya. Jadi nilai dari 11100 bilangan desimalnya adalah 28. Ya. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang bilangan atau konversi bilangan desimal ke biner. Kalau tadi kan kita sudah mempelajari tuh, ya, bilangan biner ke desimal. Nah, sekarang dibalik, kita akan menghitung atau mencari nilai dari bilangan desimal ke bilangan biner. Ya, coba perhatikan. Ya. Di sini ada contoh soal. Nilai 178. 178 di sini adalah bilangan desimal. Bilangan desimal kita akan berubah menjadi bilangan biner. Ya. Hasilnya seperti ini. Bagaimana bisa mendapatkan hasil seperti ini? Ya. Jadi bilangannya kita bagi terlebih dahulu. Ya. Nanti Ibu ajarkan cara cepatnya. Ini step by stepnya dulu. Jadi 2 dibagi 178. 178. Ya. Jadi 2 dikalikan berapa mendekati dengan 178. Kita ambil dulu yang 17. Jadi 8. Ya. Jadi 2 dikali 8 adalah 16. Turun lagi jadi 89. Ya. Hasil yang didapat adalah 0. Nah, 0 di sini kita tulis di bagian sini. Ya. 0 didapatnya dari mana? Hasil dari pembagian. Ya. Nah, diambil dari sini. Nah, selanjutnya bilangan selanjutnya adalah kita akan mengambil dari hasil. Ya. Hasil 28 kita akan bagikan kembali 89 dibagi 2. Hasilnya adalah 44. 44 didapat dari mana? Ya. Jadi dikalikan 9, 2 kali 4, 9. Masih tersisa 1. Nah, sisa 1 kita tidak bisa lagi membaginya. 2 dibagi 1 tidak bisa. Jadi kita letakkan di sini. Satunya diletakkan di sini. Ya. Seperti itu selanjutnya dibagi 2. Ya. Jadi 2 dibagi 44, hasilnya 22 dan tidak ada sisa. 0. Ya. Hasilnya akan seperti ini dan kalian terus bagikan nilainya sampai nilai 2 tidak bisa kita bagikan.
sampai nilai 2 tidak bisa kita bagikan, yaitu ya hasilnya 1 0 1 1 1 0 0 1 0. Jadi hasil dari bilangan desimal 178 adalah, kita ambil dari bawah. Kita ambil poinnya dari bawah. 1 0 1 1 0 0 1 0. Seperti itu. Ya. Oke anak-anak, itulah yang telah kita pelajari tentang sistem bilangan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari konversi bilangan oktal dan konversi bilangan heksadesimal. Untuk materi lebih lengkapnya sudah Ibu bagikan pada classroom kalian masing-masing. Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa kalian tulis pesan di classroom atau kalian bisa memberikan pertanyaan di WA grup kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.